Jadilah pengikut Rasulullah yang sejati, yang mengikutin begitu. Kita tidak lebih penting dari Nabi. Jangan bilang Nabi istighfar satu hari 70 sampai 100 kali. Oh saya bisa 1000 kali. Biar mampu 1000 kali, Nabi cuma 100 kok, selesai. Zikir dan doa apa saja yang selalu Rasulullah SAW baca setelah selesai sholat. Ustaz pernah menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW membaca istighfar hanya 3 kali setelah selesai sholat. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan Rasulullah SAW selalu beristighfar dalam sehari itu 70 kali. Jadi tidak bentrok. Khusus habis sholat istighfarnya Nabi hanya 3 kali. Dan lafadznya hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Titik. Enggak ada azimnya, enggak ada wali-walidayya, enggak ada semuanya itu. Dan kita harus menjadi pengikut Rasulullah yang benar-benar ngikutin beliau. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menukil dari saya apa yang telah didapatkan dari saya. Nabi habis sholat, astagfirullah, astagfirullah. Tidak usah bilang lagi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Itu memang ada istighfarnya, tapi tidak dibaca habis sholat. Nabi sudah tentukan lafadznya, tempatnya, waktunya, jangan diubah, jangan ditambah. Subhanallah habis sholat 33, jangan baca 35. Emang sudah ditentukan jumlahnya. Jadilah pengikut Rasulullah yang sejati, emang ngikutin begitu. Kita tidak lebih penting dari Nabi. Jangan bilang Nabi istighfar satu hari 70 sampai 100 kali. Oh saya bisa 1000 kali. Biar mampu 1000 kali, Nabi cuma 100 kok, selesai. Lakukan 100, tapi tinggal jaga kualitasnya. Dan yang paling penting kata Nabi SAW adalah amal yang paling Allah cintai adalah amal yang bukan sedikit ya, amal yang rutin dijaga. Walaupun tidak banyak kuantitasnya, jadi artinya bukan sedikit, tapi dia juga ada, tapi dijaga sama dia. Itu lebih baik. Istighfar 100 kali, tapi rutin tiap hari. Itu lebih baik daripada 1000 kali, tapi cuma sekali. Kan gitu. Kalau masalah menyebutkan 70 kali itu sehari. Dalam hadis dikatakan, kata Nabi SAW, beristighfarlah kepada Allah, karena saya sendiri beristighfar dan bertobat pada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Tapi ini lepas dari masalah zikir habis sholat gitu. Apakah ada anjuran membaca salawat ba'da sholat atau setelah sholat? Jika ada, apakah ada anjuran berapa kali sehari? Bagaimana dengan salawat yang dibaca oleh Rasulullah SAW sendiri? Kalau setahu saya tidak ada salawat setelah sholat. Tidak ada salawat setelah sholat. Zikir sholat jelas habis sholat. Tidak ada salawatnya. Salawat itu ada dibaca pada saat tahiyat, gitu kan? Salawat ada dibaca pada saat selesai mendengarkan azan. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar muadzin, ikutilah apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bacalah salawat untukku dan mintalah wasilah untukku. Kemudian salawat dibaca setiap kali mau memulai perkara, urusan, doa. Seperti pengajian, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baca tahmid dan salawat, itu dibaca. Gitu kan? Kemudian salawat juga dibaca pada saat masuk masjid, keluar masjid. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sampai masuk masjid dengan kaki kanan dia baca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultan kalim minasyaitonir rajim. Ada salawat. Keluar juga begitu, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma aftahli abwaaba fadlik Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim. Ada salawat. Membaca salawat juga pada hari Jumat. Itu adalah perintah. Kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik sepanjang masa, dan perbanyaklah salawat untukku di hari itu. Siapa yang memperbanyak salawat untukku, maka dia akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Juga yang keenam, membaca salawat setiap kali mendengarkan nama Nabi SAW. Nabi SAW dan seterusnya. Tinggal lafadznya. Lafadz yang dinukil kepada kita adalah yang paling afdal salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammadin. Tidak ada sayyidina. Lafadznya begitu datangnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang pertama. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ketiga adalah Allahumma salli ala Muhammadin ya wa ala ali Muhammad. Ada juga lafaz yang datang Allahumma salli ala Muhammad. Cukup. Kalau kita buru-buru mau baca salawat, kita baca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala, itu sudah cukup. Ya juga tadi termasuk ada zikir pagi sore ya. Disunnahkan baca pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk salawat adalah alaihi salatu wassalam.
alaihi salatu wassalam, gitu kan? Atau sallallahu alaihi wasallam. Ini semua termasuk lafaz-lafaz yang disunnahkan. Apakah ada bacaan waktu antara sholat fardu? Apakah ada batasan waktu antara sholat fardu dengan sholat rawatib? Bagaimana jika ingin sholat rawatib ba'diyah di rumah? Rawatib sudah tahu ya, kalau yang belum tahu 12 rakaat sehari semalam, 2 rakaat antara azan iqamah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, namanya sunnah rawatib. Dikatakan bagaimana jika ingin sholat rawatib ba'diyah di rumah, sholat fardu di masjid, kemudian di tengah jalan berhenti lama karena bertemu kawan, gitu kan? Nggak ada masalah, nggak ada hubungannya antara sholat wajib dengan sholat sunnah, nggak ada masalah. Yang tidak boleh kalau kita baru sholat 1 rakaat terus ngobrol sama teman, batal. Tapi kalau belum dikerjain nggak ada masalah. Kita sholat duhur nih, pulang ke rumah, ba'diyahnya kita kerjain jam 2:30 sebelum azan asar, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Sudah ngobrol, sudah makan, sudah ada, nggak masalah. Yang penting wudunya nggak batal, kan gitu, itu tidak ada masalah. Apakah doa dalam bahasa Indonesia pada saat sujud dapat dilafadzkan atau cukup diucapkan dalam hati? Sudah saya jelaskan khilaf di antara ulama, sudah berulang kali ini. Jadi pendapat ulama mengatakan boleh, nggak masalah. Dan lebih kuat pendapat ulama mengatakan dengan lafadz, bukan dengan hati. Karena umumnya tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan zikir dan doa dalam hati, nggak ada. Tapi ada dilafadzkan. Sampai sholat sirriyah itu, sholat duhur dan asar kan tidak boleh kerasin suara ya. Maksudnya sir itu adalah mengecilkan suara, bukan menghilangkan suara. Jadi kalau bapak ibu sholat duhur suaranya hilang dalam hati, pasti tidak khusyuk. Makanya ulama bilang dikeluarin, termasuk sunnah Nabi SAW mengeluarkan suara hanya dia yang dengar, sehingga dia bisa konsentrasi. Kalau dalam hati pasti menghayal. Makanya nggak ada namanya bacaan dalam hati. Quran dibaca dengan keluarin suara, sholat dengan keluarin suara, doa dengan keluarin suara, zikir dengan, tapi sebatas kita saja, nggak boleh teriak-teriak. Itu dimaksud. Bagaimana hukumnya memeriksa diri ke dokter spesialis yang berbeda jenis kelamin dan dokter tersebut harus melihat aurat kita, bagian sensitif dalam pemeriksaan tersebut. Cari dulu dokter yang lain. Alhamdulillah banyak gitu. Cuma kadang-kadang kita malas gitu ya, atau gengsi. Banyak dokter perempuan, masya Allah di Indonesia kalau kita lihat masuk kampus kedokteran itu penuh, mungkin perempuan lebih banyak dari laki-laki. Kenapa harus cari dokter laki-laki? Banyak gitu, apalagi harus buka aurat. Walaupun ulama mengatakan dibolehkan dalam keadaan darurat, karena dalam pengobatan itu ulama mengatakan sama hukumnya dengan jihad. Kan waktu Nabi SAW jihad kayak perang Badar, perang Uhud, semua peperangan Nabi itu ada sahabat-sahabat yang ikut. Gunanya mereka sahabat ini untuk mengobati sahabat-sahabat laki-laki yang kena luka, kan gitu. Jadi kalau luka mereka yang jahit, mereka yang tutup, mereka yang bersihkan. Perempuan-perempuan ini kena yang laki-lakinya sibuk perang. Ulama menarik dalam pengobatan sama, darurat. Tidak ada dokter yang bisa kasih melahirkan perempuan, maka harus dokter laki-laki. Apa boleh buat? Tapi kalau masih ada bidan, masih ada dokter perempuan, kenapa harus? Ya gitu. Namanya muru'ah itu. Apa itu muru'ah? Menjaga kehormatan agama, gitu kan? Kalau masih bisa makan duduk, jangan makan berdiri. Kalau darurat, nggak bisa lagi, harus makan berdiri, apa boleh buat? Nggak ada tempat duduk. Tapi kalau tempat duduk, dapat pahala duduk makan. Namanya muru'ah, menjaga kehormatan agama. Maka cari lebih baik yang sejenis gitu. Saya mau dijodohkan dengan orang tua saya, tapi orang tua saya tidak melihat calonnya secara menyeluruh. Sedangkan saya ingin wanita yang sudah jadi soleh, sudah jadi atau soleh. Kata orang tua saya, dia bilang nanti biar kamu yang merubah pelan-pelan. Kondisi calon saya belum tahu, tapi dengan kata merubah pelan-pelan ini saya takut karena saya melihat dari istri, dari kakak saya, dari menikah sampai sekarang tidak ada perubahan. Mohon nasihatnya Ustaz. Jadi ini yang saya bahasakan tadi ya, tidak boleh ada PR dalam rumah tangga. Jadi kalau anda bilang ini perempuan tidak pakai jilbab, tapi saya suka Ustaz, nanti saya ubah dia pakai jilbab, itu berarti anda menyiapkan PR di rumah tangga. Rumah tangga bahtera baru kan, ada ombak-ombak nanti nih yang kita lalui, ada gangguan tetangga, ada mertua, ada ini, ada macam-macam gitu kan. Maka jangan sampai ada PR-PR yang dibawa sebelumnya. Itu menyiapkan PR namanya. Cari orang soleh sekalian. Lalu bagaimana saya hadapi orang tua saya? Jelaskan dengan argumen yang benar. Bukan termasuk durhaka dengan orang tua kalau kita berargumen yang benar, enggak. Dengan baik itu jelaskan.
menurut saya begini ayah, ibu, menurut saya begini, kan ada pertimbangan ini dan seterusnya. Kalau saya harus ubah, saya harus mengeluarkan lagi energi ekstra, padahal saya butuh dia untuk sudah bisa siap melayani saya, mendidik anak-anak saya. Berikan argumen, sambil doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Dan kita juga boleh ya sebagai anak itu untuk menunjukkan masalah pilihan kita, misalnya opsi saya seperti ini, opsi saya seperti itu, gitu kan? Jadi kita bisa berikan gambaran. Insya Allah tidak termasuk durhaka dengan orang tua tuh. Ustaz, anak telah menikah, tapi pernikahan anak itu diawali dengan pacaran. Anak menyesal dan bertaubat. Apakah Allah tetap tidak akan memberkahi keluarga anak? Mohon doanya Ustaz. Semoga Allah memberkahi keluarga anak. Kalau taubat sudah berbeda. Kata Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat mengampuni salah-salah yang lalu. Kalau sudah berlalu ya sudah. Afallahu amma salaf. Semoga Allah maafkan yang sudah berlalu. Yang penting sekarang diperbaikin. Tapi jangan yang terjadi pada kita dibiarin juga terjadi pada anak kita nanti. Banyak orang begitu. Dia ini hamil di luar nikah, terus dianggap sukses nikah dengan suaminya. Anaknya juga nggak apa-apa nanti hamil di luar nikah. Naudzubillah. Jangan kesalahan kita dibawa kepada anak-anak gitu. Jadi kalau sudah berlalu, insya Allah taubat sudah cukup mengampuninya. Ustaz, maaf, afwan tanya di luar materi. Ana mau tanya bagaimana dengan harta warisan? Apakah anak laki-laki atau bapak yang sudah meninggal hak warisannya masih sama? Tolong dijelaskan Ustaz, dalil dan hadis sahihnya. Saya tidak terlalu paham, tapi begini ya. Warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal. A meninggal, tinggalkan 5 rumah, itu warisannya. Kan gitu. Warisan ini akan dibagi kepada ahli warisnya segera setelah dia meninggal. Kalau tidak dibagi, misal anaknya 5, nggak usah deh kita bagi dulu, sepakat saudara-saudara ini, nggak usah kita bagi dulu. Nanti aja deh, kalau kan ibu masih hidup, ibu biar tinggal 1 rumah, nanti kalau ibu mati baru kita bagi. Nggak boleh secara syar'i ini, nggak boleh. Harus dibagi, walaupun belum diambil. Misal 5 rumah, 5 anak, bagi langsung menurut hukum syar'i. Kalau ada perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2 bagian, gitu kan? Karena laki-laki punya kewajiban menafkahi keluarganya, kalau perempuan tidak punya kewajiban untuk itu. Dia kalau tidak nikah orang tuanya punya kewajiban nafkahi, kalau dia sudah menikah suaminya punya kewajiban menafkahi, gitu kan? Baik, bagaimana caranya dibagi? Sudah tahu masing-masing, hak saya di sini sekian, saya sekian. Ibunya mereka pun punya hak kan? Kalau punya anak-anak berarti punya 1/8 kan? Anak-anaknya dibagi satu sama yang lain, perempuan sama laki-laki dibagi 2/1. Sudah dibagi, walaupun belum dijual, tapi masing-masing sudah tahu haknya. Jangan ditunda, karena akan akumulasi. Misal, tidak dibagi nih. Ternyata dari 5 anak ini, ada yang meninggal 2 sebelum ibunya. Bagaimana itu? Dia tetap dapat, kalau memang harta awal belum dibagi. Yang tidak dapat itu kalau begini. Si A tadi ini, si ayah belum meninggal. Dia punya 5 anak. Ternyata anaknya dia yang kedua meninggal sebelum ayahnya. Meninggal sebelum meninggalnya pemilik harta, si A. Maka si anak ini tidak dapat warisan, termasuk anak cucunya, nggak ada warisannya. Dari si A ya, nggak ada warisan karena dia meninggal sebelum yang punya harta meninggal. Tapi kalau si A, ayah meninggal duluan, maka anak-anaknya punya hak. Kalau belum dibagi, walaupun mereka sudah meninggal, ahli warisnya tetap dapat, karena memang hak mereka awalnya gitu. Jadi tidak boleh warisan ditunda, harusnya dibagi langsung pada saat itu. Apakah anak yang sudah yatim masih ada hak hak yatim bila ibunya sudah nikah lagi? Apakah masih disebut yatim? Yatim itu definisinya adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang meninggal ayahnya saja. Kalau ibu nggak ada istilah yatim. Indonesia supaya dikasihani ditambah piatu, gitu kan? Jadi kalau yatim ayahnya mati, piatu kalau ibunya mati, gitu kan? Jadi tidak ada piatu dalam Islam, cuma yatim saja. Anak yatim. Siapa itu yang seorang anak yang ayahnya meninggal dan dihitung yatim selama dia belum balik. Kalau sudah balik bukan yatim lagi, masa nenek ngaku yatim? Gitu. Masya Allah banyak sekali. Ini saya baca satu kalimat ada poligami nih, terakhir lagi.
Ini pihak laki-laki ini selalu jadi gara-gara ya. Sabar ya ibu-ibu ya. Jika jodoh Allah yang tentukan dan Allah membenci perceraian, kenapa cerai tidak diharamkan? Jadi kita harus faham bahwasanya Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Sunnatullah itu. Allah menciptakan iblis, syaitan, sunnatullah untuk menggoda manusia. Allah menciptakan juga manusia dan kita diberitahukan bagaimana menghadapi mereka. Itu sunnatullah. Ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, sunnatullah. Ada jahat, ada kejahatan, ada kebenaran. Pada saat kebenaran itu, ya, tugasnya kan kebenaran membendung kebatilan ya, ingkar mungkar, kan gitu. Kalau kebenaran tidak membendung kemungkaran, kemungkaran akan merajalela kan. Ada zina menyebar di satu kampus, nggak ada kelompok yang pungkirin nih, lurusin, ya makin merajalela. Harus ada yang pungkiri, nggak boleh nih, haram. Allah dukung itu, orang-orang yang ingkar mungkar, gitu kan? Baik, di sini pertanyaannya, Allah menentukan jodoh. Salah ya, bukan Allah menentukan, Anda menentukan jodoh. Masuk dalam takdir ikhtiar. Saya pernah jelaskan kan takdir ada dua macam, masih ingat ya? Takdir mutlak, tidak ada campur tangan kita di situ. Lahir dari rahim ibu siapa, paras wajah kita, bahasa yang kita gunakan, udara yang kita hirup, sebagian rezeki dan kematian, itu namanya takdir mutlak, nggak ada campur tangan kita. Yang kedua takdir ikhtiar, takdir yang Allah tentukan di Lauhul Mahfuz sesuai dengan pilihan kita, tapi Allah catat sesuai dengan keluasan ilmu Allah. Allah sudah tahu sebelum ini orang diciptakan apa yang dilakukan selama dia hidup sampai dia mati. Termasuk dalamnya jodoh. Sekarang saya punya pilihan fulana, 3 perempuan misalnya, 4 perempuan, 5 perempuan, ada pilihan. Siapa pada saat saya pilih A, siapa yang suruh? Allah yang suruh? Enggak, Anda yang pilih kok, kan gitu. Tapi dengan kita pilih A, Allah sudah tahu kita akan pilih si A itu. Sudah lama sebelum kita lahir Allah sudah tahu, dicatat sebagai takdir kita. Jadi kalau dikatakan jika jodoh Allah yang tentukan, itu keliru. Kita yang tentukan, tapi Allah dengan sunnatullah kita pilih seorang pezina, seorang pembohong, akibatnya adalah dia akan sering bohong. Sunnatullah kan. Minuman ini nggak boleh racun, tetap kita minum, ya mati. Gitu. Udara tutup hidung kita nggak nafas, ya mati. Sunnatullah gitu kan. Nikah sama orang buruk hasilnya akan buruk. Allah sudah tuntun, jangan nikah sama orang buruk ya, nikah sama orang baik. Orang baik itu cirinya gini. Tadi sudah kita jelasin. Nikah dengan orang baik maka akan baik hasilnya. Pilihan dia sendiri, gitu kan? Di sini Allah SWT tidak haramkan perceraian. Kenapa tidak diharamkan? Karena perceraian adalah solusi dalam Islam. Sekarang ada orang menikah, la qaddarallah, menikah dengan seseorang. Awalnya kelihatan baik dan segala, ternyata setelah ketahuan dia seorang perampok, dia orang yang zalim, memukul, nggak sholat, menipu, pezina. Lalu terus solusinya apa? Cerai, kan gitu. Nggak mungkin seorang mukmin atau mukminah bertahan di naungan atau bersama dengan orang jahat, gitu kan? Kalau tidak ada cerai bagaimana? Seperti orang Katolik tuh. Tahu nggak kenapa orang Kristen Katolik sekarang susah sekali mereka nikah? Laki-lakinya itu nikah nanti umur 40 tahun, 45. Tahu kenapa? Mereka lebih senang untuk kumpul kebo. Biar punya anak haram nggak apa-apa. Karena dalam agama Katolik kalau sudah nikah nggak boleh cerai. Nggak boleh cerai. Makanya mereka kalau sudah nikah, kalaupun tidak saling cocok, ya sama-sama punya selingkuhan nggak apa-apa. Ketahuan, tahu ini punya pacar, punya selingkuhan, tapi tidak boleh cerai. Dalam Islam cerai solusi. Kalau ada masalah yang kita hadapi buntu, ya sudah, gitu kan? Maka cerai. Nusyud, membangkang, diceraikan. Jadi memang Allah tidak haramkan karena dia sebagai solusi. Tapi tidak boleh juga dianggap remeh sehingga menjadi bahan mainan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan jangan main-main di 3 hal, di pernikahan, perceraian dan rujuk kembali setelah cerai. Mungkin sampai sini dulu. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.